Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Para pemirsa MTSA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur atas nikmat Allah. Kita pada sore ini sudah datang ke studio MTSA TV guru-guru mulia kita. Yang pertama itu guru kita Al-Ustadz Haji Ahmad Perianto, dan juga sebelahnya Al-Ustadz Kemas Andi Soripudin. Jadi kita pada sore ini, beliau mewakili dari kepanitiaan Syekh Zoizom yang ke-8 bahwa kita akan mengadakan suatu peringatan acara besar untuk meningkatkan adat istiadat juga syiar Islam kita di khusus di Kota Palembang. Kita akan mengadakan pembacaan ratib saman secara berjamaah itu masuk dalam rangkaian Haul Syekh Zoizom yang ke-8. Juga nanti kita bisa bertanya langsung kepada ketua dan wakil ketua seksi ratib saman ini bagaimana nanti pelaksanaan acaranya. Jadi kita langsung saja kepada Pak Ketua Seksi Ratib Saman ini, pada guru kita Al-Ustadz Haji Ahmad Perianto. Tanggal berapa kira-kira Ustadz ini akan kita adakan Ratib Saman ini? InsyaAllah Ratib Saman akan diadakan pada hari Selasa malam Rebu, tepatnya tanggal 10 malam 11 di bulan November 2020. Yang mana insyaAllah kami selaku ketua panitia dan wakil ketua kita Ustadz Kemas Haji Andi Soripudin mengimbau, mengajak kepada saudara-saudara kita, terutama kepada rekan-rekan kita pokok-pokok ratib saman dari kampung-kampung agar untuk hadir memeriahkan daripada haul ini, agar supaya mengangkat terutama ratib yang selama ini banyak yang tidak paham, maka kita hidupkan kembali untuk mensyiarkan yaitu ratib Palembang yang punya orang Palembang asli. Dan itu diharapkan kepada Supakoha dan ketua-ketua ratib saman di perkampung-kampungan baik Ben Ulu maupun Ilir, agar supaya nanti untuk hadir dalam acara tersebut. Kami harapkan guna untuk mensyiarkan dan guna kecintaan kita kepada guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Syekh Zoizom. Oleh karena itu haul yang ke-8 ini termasuk sangat istimewa, menghidupkan dan mengangkat daripada syiar-syiar agama Allah, terutama ratib saman dan pembacaan Maulid Berzanji, yang mana nanti dihidupkan pada waktu haul nanti, agar supaya ratib saman ini dihidupkan di kampung dan berzanji juga akan hidup di kampung-kampung, sehingga akan tersiarlah hak milik daripada orang Palembang asli, jangan sampai hilang. Oleh karena itu kami harapkan sekali lagi kepada seluruh kawan-kawan dan mohon bantuan dan doanya terutama kepada ketua dan pengurus daripada panitia haul, sama guru-guru kita Ustadz Haji Zawawi, Ustadz Haji Ahmad Fauzi bin Zoizom ini selaku ketua ini minta agar supaya disehatkan dan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Agar supaya haul ini terlaksana dengan sukses dan lancar tanpa halangan, walaupun dalam keadaan suasana Covid dan suasana yang mencekam, tetap kita laksanakan, karena ini merupakan salah satu artinya kecintaan kita kepada guru kita Kiai Haji Zawawi Izom ini, yang sangat begitu banyak untuk mensyiarkan agama Allah di Kota Palembang ini, termasuk ulama yang sepuh dan ulama yang sangat-sangat sepuh dan sangat-sangat akhlakul karimah yang sangat mulia, di mana kami belajar dari beliau dari tahun 86 Ustaz. Belajarnya di musola Kiai Haji Samil Tujulu, dan juga sampai 90-an beliau ngajar di Sungai Aur, dan terakhir beliau ngajar di rumah almarhum Asikin. Dan kita belajar dengan beliau ini dari zaman beliau belum ngetren, dan dari zaman beliau masih ke naib atau penghulu zaman dulu. Dan beliau rajin dan menerima murid itu tidak
pandang dan tidak pilih murid itu apakah miskin, kaya atau sedang. Beliau menerima dengan ikhlas selagi orang itu ingin belajar sama beliau. Beliau menerima dan beliau senang hati untuk mengangkat menjadi murid yang setia pada beliau. Jadi Ustaz, amalan Ratib Saman ini amalan ulama-ulama kita dulu Ustaz. Iya. Jadi Ratib Saman ini merupakan satu amalan-amalan orang zaman dulu yang sangat-sangat digunakan pada waktu menganten ke. Sudah nganten ke, malamnya langsung Ratib Saman saja. Jadi zaman dulu malam berdike langsung Ratib Saman. Inilah yang sangat kita pentingkan, tidak katik lagi yang untuk menuai-nuainya. Nah, maka sekarang ini alhamdulillah sudah banyak dari Ustadz Kemas Haji Andi Saripudin yang menghidupkan Ratib ini, juga dari Majelis Taklim Sultan Agung. Alhamdulillah saya berbangga hati dan senang agar supaya ini jangan putus dan jangan hilang di Kota Palembang. Inilah satu amalan-amalan Ratib punyanya orang Palembang asli. Ke Ustaz Andi Saripudin, mungkin para jemaah kita belum banyak yang ini Ustaz mengenai fadilah nih keutamaan kita Ratib Saman ini. Mungkin Ustaz mesti ngabarkan untuk penyemangat ya bagi jemaah-jemaah kita untuk selalu hadir dalam majelis Ratib Saman. Apa kira-kira Ustaz fadilah-fadilah yang ada Ustaz ketahui itu untuk Ratib Saman? Terima kasih. Ya, Ratib ini kan salah satu dari media zikir kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Taqarrub ila Allah. Ratib itu kan urat kata dari rotaba yaitu rutuban. Jadi zikir yang dilafazkan, yang diucapkan secara tertib dan teratur. Jadi kalau kita batik mesti tertib, mesti teratur. Jangan ada yang mendahului pelok ibe pak lamnya kan. Jadi tertib, insyaallah akan mendapatkan khusyuk gitu. Nah, jadi di Palembang ini terkenal dengan ciri khasnya zikir. Kalau zikir Ratib Saman. Itu juga tidak terkenal, tidak lepas dari amalan yang dibawa oleh ulama-ulama Palembang terdahulu, terutama Syekh Abdul Somad Al-Palembani yang merupakan murid langsung dari Syekh Muhammad Saman di Madinah. Nah, melalui Syekh Abdul Somad inilah sehingga menjadikan amalia di Palembang ini, terutama di Kesultanan Palembang waktu itu di abad 18 itu menjadi ciri khas Palembang. Misalnya pengaruh dari Syekh Abdul Somad Al-Palembani, misalnya kita wirid sholat, wirid sudah sholat. Kalau wirid sholat itu kan di masjid kita di Palembang kan hato. Kalau kita habis maghrib pada subuh masuk ya latif, ya kafi. Nah, itu adalah ajaran daripada Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Di dalam kitabnya Hidayatus Salikin itu ada ajaran ya latif. Nah, kemudian juga tahlilan. Di dalam risalahnya yang lain juga ada Syekh Abdul Somad ini mengajarkan tahlil, malah tahlil khotam. Tahlil khotam diajarkan oleh Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu adalah Ratib Saman. Nah, Ratib Saman ini adalah media kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, taqarrub Allah. Gitu. Nah, jadi zikir ini mempunyai ciri khas. Memang zikir itu kan bagus galau, Ratib itu bagus galau. Banyak Ratib ini kan, cuma akhirnya nanti bagi kita nih ada yang ciri khas paling banyak Ratib Saman. Yang tidak bagus itu yang tidak kalah beratib, kalau berzikir. Ujung-ujung lagi ngatai wong kan ya. Nah, itu yang kurang bagus tuh. Kalau Ratib silakan amal zikir apa saja, Ratib apa saja kita silakan amal. Selagi kita dapat ijazah dari guru kita silakan. Nah, salah satu yang menjadi ciri khas di Palembang adalah Ratib Saman. Oleh karena itu di Palembang ini kan sejak lama zaman Kesultanan dulu kan diajarkan oleh Syekh Abdul Somad dan Sultan Palembang, sehingga zikir Ratib Saman itu selain menjadi ibadat, yang ibadat kan kita memuji-muji Allah, berzikir, bersolawat di dalamnya kan, itu kan ibadat. Nah, saking kentalnya nuansa Islami di Palembang pada waktu itu, sehingga ibadat ini menjadi adat, menjadi adat Palembang. Oleh karena itu seperti yang kata Ustaz Perianto, kalau mungkin dulu sampai sekarang juga kalau sedang habis nganten kan walimatul urus misalnya enggak ditutup syukuran dengan Ratib Saman. Apa jadi cuma Iya. Nah, ada lagi misalnya menyampaikan nazar tempat di rumah baru. Misalnya itu biasanya Ratib Saman ini
selalu dibaca. Itu salah satunya. Jadi ada ciri khas Palembang. Sudah menjadi tradisi. Dengan demikian kita kita mensyiarkan Kreatif Saman ini, kita melestarikan amalan wong dulu ini, dan kita mengajak kita untuk meningkatkan atau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain latih juga ada lagi misalnya pembacaan manakib. Ya, manakib. Manakib saya sama. Nah, itu menjadi juga ciri khas dari wong Palembang. Apalagi biasanya manakib itu kan dibaca pada saat acara haul Syekh Muhammad Saman Zulhijjah itu biasanya dilaksanakan pada baca manakib. Atau juga sudah menjadi adat istiadat Palembang, yaitu pada acara Nuju Bulan. Nuju Bulan. Nimbang bunting kalau Nah, itu acara ibu-ibu. Nah, itu biasanya manakib. Dibacakan pembacaan manakib dulu. Manakib Syekh Muhammad Saman. Itu untuk kan karena Syekh Muhammad Saman itu kan terkenal dengan banyak karomah-karomah. Iya, karomah. Malah di manakib Syekh Saman itu pernah diriwayatkan bahwa ada salah satu istri dari sahabat murid daripada Syekh Muhammad Saman ini melahirkan, tapi sangat sulit pada waktu itu. Nah, sehingga beliau bertawasul, berwasilah kepada Syekh Muhammad, sehingga membacalah dia tawasul wa ja'alana min kulli dhaiqin sampai habis, sehingga melahirkanlah lancar. Iya, perempuan itu lancar luncur. Nah, jadi itulah makanya orang Palembang ini nimbang bunting. Anak pertama misalnya untuk mendapatkan anak dan anak cucu itu laksanakanlah pembacaan manakib. Disebut dengan seloso gitu. Bukan ada dengan sering itu apa pernah kita bahas juga itu apa namanya kita kalau ya sebelum melahirkan tadi sama nimbang bunting ya. Atau 7 bulan. 7 bulanan ya. Usia bayi 7 bulan di dalam kandungan. Kenapa? Karena 7 bulan itu sudah dianggap tua, muda di jemput ini. Bisa beranak dia 7 bulan itu. Nah, makanya insyaallah dengan kita membacakan manakib tadi insyaallah lancar luncur walaupun sudah waktunya dia beranak. Atau kan memang umumnya kan 9 bulan. Tapi kadang-kadang 7 bulan itu juga. Nah, makanya kita diselamatkan itu. Istilah itu seloso. Ya, seloso supaya kemudahan. Nah, itu tapi manakib. Nah, ada lagi biasa kebiasaan umbingnya dulu, kalau kita terkejut misalnya mengucap hal yang aneh dan biasa kita terucap ya sama, ya sama. Nah, itu salah satu menjadi ciri khas kita bilang saking kecintaannya kepada wali Allah Syekh Muhammad Saman sehingga namanya disebut ya sama. Sebab Syekh Muhammad Saman itu karomah. Seperti yang manakib seperti siapa menyebut namaku, insyaallah aku tolong. Beda ya? Itu tentunya dalam sini kan wasilah, kita mengerti dengan wasilah karena memang kita tolong itu yang mengabulkan hanya Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan perantaraan seorang wali kutub dari mana itu Syekh Muhammad. Makanya orang memang ya sama. Ustaz Syekh Muhammad Saman yang kita dengar pernah tahu murid-muridnya wali kutub Galuh Ustaz. Wali kutub Galuh. Ya. Nah, salah satu amalan Ustaz mungkin ini yang ada rezekinya bisa mengamalkan ini. Kita pakai juga di Masjid Sultan Agung ini yang baca setelah subuh 4 kali Ustaz. Allahumma ufil ummati Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma astur ummata Muhammad, Allahumma jbur ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada yang pakai Sayyidina. Jadi ini istimewa nih. Rupanya banyaknya wali kutub ini banyak mengamalkan doa ini Ustaz. Masya Allah ya. Jadi ya kita mungkin akan bahas panjang masalah ini, masalah Saman ini, kembali ke panitia ini. Jadi kesan ya Ustaz ya, kita ajakan tadi sudah, mungkin apa lagi Ustaz yang supaya semangat ini jemaah kita nih, mungkin konsumsinya perlu ditingkatkan juga ini biar bersemangat. Mana Ustaz kaget ini malam Rabu kaget ini sesuai ratibnya biasanya apa dia ko-nya nih biasanya dia. Mandailah kami ceritakan waktu anak sanja rumah Ustaz Haji Andi, beliau nanya bukaan nasi minyak sesuai je Ustaz Haji Andi. Tenaga yang dikeluar itu setimpal dengan yang dimakan. Lalu kita beratib makan Taiwan cukup banyak. Jadi anak sambil kelakar dengan beliau, insyaAllah dalam beratib ini ya kita
usahakan mana caranya tetap nasi minyak. Nasi minyak. Saya selaku ketua panitia dari Ratib ini Ustaz berupaya untuk istilah tu mencari sedikit untuk supaya nasi minyak itu jangan lepas pada waktu Ratib Saman. Yang kedua, kesannya kepada seluruh jamaah dan panitia khol ini dan segenap pengurus panitia khol ini agar minta untuk semangat membantu daripada khol ini dan kepada seluruh jamaah-jamaah pengurus khol ini pekak ke mata, pekak ke kuping, pejam ke mata, anjing menggonggong kapilah tetap berlalu. Jangan mudah lembut, ada serangan dikit lesu. Pokoknya bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahi majriha wa mursaha inna rabbil. Sesungguhnya Allah yang akan membantu, kesulitan akan dimudahkan, kemudahan akan dilancarkan oleh Allah SWT. Jadi ana harapkan pesan pertama, doakan seluruh segenap panitia khul dan seksi-seksinya insya-Allah dalam lindungan Allah SWT sehat. Yang kedua, jauh dari mara bahaya. Dan yang ketiga, dimudahkan segala urusan-urusan dari mulai tanggal 8 kita berziarah sampailah malam 12 hari hanya insya-Allah Allah lindungi dan Allah mudahkan dan Allah jauhkan kesulitan. Dan insya-Allah pada malam hari itu kita minta kepada Allah Ta'ala agar bukan digenti ke hujan, dipindah ke dulu. Mana genti lah baca, itu hak Tuhan. Jadi minta pindahkan agar pada waktu kita malam yang hari itu habis selesai acara kita lanjaklah. Tapi sudah berapa tahun ni banyak doa tu makbul tu. Ketika dalam acara hall, alhamdulillah tak ada hujan dan ketika selesai hall berdebu habis. Subhanallah. Inilah karamah dari wali Allah dan karamah dari guru kita Kiai Haji Syed Zam ini. Yo berdoa mungkin agar jangan kecewa kan. Kalau hujan tu banyak kecewanya. Terutama jamaah kurang hadir Ustaz. Yang kedua, yo barang kapan hujan lempam ke lah. Toko hadir dah berbunyi. Jadi kesan ana mohon didukung guru kita Ustaz Haji Ahmad Fauzi bin Kiai Haji Zawizam ini agar diberikan spirit dan semangat dan juga kami memberikan semangat kepada seluruh panitia dan seluruh pengurus daripada seksi-seksi ini agar supaya untuk bersemangat membantu demi suksesnya daripada guru kita ini dan insya-Allah barang saya memuliakan gurunya akan diberkahi oleh gurunya dan insya-Allah hidupnya akan mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Dapat kami sampaikan, tapi mohon lebih kurang mohon maaf bila salah-salah yang kami sampaikan dalam wawancara MTPSA TV ini. Ya kena usah gua nyebutnya. Jadi apabila kebenaran dari Allah dilaksanakan, kami mohon maaf, kami selaku ketua dan wakil ketua seksi Ratib Saman dan Berjanji ini sekali lagi mengharapkan betul kepada seluruh warga-warga masyarakat, pokok-hak daripada Ratib Saman untuk hadir dalam acara Ratib ini walaupun tidak ada undangan terdengar dalam undangan channel ini. InsyaAllah resmi undangan kami undang. Dan insya-Allah sekali lagi kami harapkan betul dan kami harapkan bantuan saudara-saudara dan fikiran, moral dan materinya agar supaya pelaksanaan khul kita ini diberikan Allah kemudahan, kelancaran dan mendapat barokah dari Allah Taala. Amin. Jadi Ustaz, kalau ada ngirim kambing boleh juga ya. Nah ya. Jadi kalau ada kawan-kawan kita, andai tolan kerabat-kerabat kita, walaupun bukannya dari ketua seksi dan dari anggota pengurus, ada kawan-kawan kita terdengar. Misalnya aku nak bersedekah, boleh diatur melalui langsung Ustaz Haji Ahmad Fauzi atau langsung saya insya-Allah sampaikan dan kami menerima kambing, sapi, bebek, ayam, duit, ya, punto kalau ada laju juga. Ya, ini mengharapkan betul. Ya, jadi jauh-jauh hari ini kalau misalnya ada akikah, kami Ustaz tak baca nak sedekah. Akikah kami nak netip di majlis taklim atau panitia khul siap penerima. Jadi siapa yang dengar di siaran ini, baik jamaah haji maupun ada kerabat dari Ustaz Kiai Haji Ahmad Fauzi dan Ustaz dari Ustaz Kemas Haji Adi dan lain-lainnya mendengar ini, boleh diatur untuk datang ke markas atau datang ke tempat majlis taklim Sultan Agung langsung Haji Ahmad Fauzi dan juga Ustaz kita Haji Kemas Andi dan juga insya-Allah dapat membantu dan menolong meringankan bagi untuk secara berkikah atau bersedekah, infak dan sebagainya. Diharapkan betul kalau ada yang
hatinya dibukakan Allah untuk mensukseskan daripada acara haul guru kita Kiai Haji Syekh Zabil ini. Itu jadi harapan kami betul itu. Ya, jauh-jauh hari jangan mendadak. Kalau ngenjuk ke kambing esok pagi nak tersembelih lagi. Jadi 2-3 hari nak acara, insya-Allah diharapkan. Terutama untuk malaman kita ratib itu. Kalau nak kacik kambing paksa ayam. Jadi itu saja. Ustaz ada lagi mungkin? Jadi para pemirsa, alhamdulillah jadi dari seksi Ratib Saman sudah mengajak kita menghimbau dan menjelaskan sedikit mengenai apa itu Ratib Saman ini. Jadi kami harap antum yang menonton bisa hadir. Ini sangat barakah ya. Kita mengadakan acara ini di tempat di mana Masjid Sultan Agung ini merupakan masjid yang dimasukin para kekasih-kasih Allah. Insyaallah antum yang hadir hajat-hajatnya dapat diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini, sampai jumpa lagi nanti pertemuan berikutnya dengan seksi-seksi yang lain. Terima kasih guru kita Ustaz Ferry, Ustaz Andi. Semoga insyaallah yang hadir di sini diketahui oleh guru kita insyaallah. Beliau sangat senang ya, sangat senang, sangat bergembira. Mungkin insyaallah dengan kedatangan murid-murid beliau ini insyaallah mengikat tali hubungan silaturahmi ya di antara murid dengan guru ya. Jadi murid dan guru tidak ada pisah Ustaz. Pasti dia akan bersama. Insyaallah dia bersama di dunia, insyaallah bersama nanti di yaumil akhir. Jadi ini penutup dari saya, walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.